Perkenalkan, nama saya Valeria Neviosiana Rahayu dari kelompok A11 4107 dengan NIM A11 2022 14302. Di sini saya dan teman saya akan mendemokan sebuah program yang telah kami buat dengan judul Detektor Pengunjung. Biasanya diimplementasikan di dalam sebuah mall untuk pintu masuknya. Di sini kami menggunakan Walkfree sebagai simulatornya dan ThingSpeak sebagai database-nya. Di dalam simulatornya atau IoT-nya kami menggunakan 5 buah jenis bahan, di antaranya ada sensor ultrasonik, ada microcontroller-nya menggunakan ESP32, ada servo, ada 3 buah resistor dan juga ada 3 buah LED. Saya akan menjelaskan mengenai sketsanya. Kami membuat variabel duration dengan tipe data long dan juga variabel distance dengan tipe data integer. Ini adalah library untuk mengkonekkan ke servernya dan ini library untuk connect ke wifi-nya. Kami membuat variabel servoku untuk mendefinisikan servo tadi. Const char SSID Walkfree, const char password ini tidak didefinisikan, dan juga wifi client kami membuat variabelnya menjadi alpha. Ini untuk connect ke database-nya, dan ini tidak dikasih nama SSID dari wifi-nya dan juga passwordnya karena kita menggunakan simulator Walkfree, karena simulator Walkfree sudah tersambung di wifi laptopnya. Kemudian ini adalah library dari ThingSpeak untuk nyambung ke database-nya. Channel ID dengan tipe data long unsigned ini didapat dari ini database channel ID. Sedangkan const char write API, kode ini kami dapatkan dari database ini, API key. Sekarang kita masuk ke void setup. Ini untuk sensornya. Serial begin 115200, pin mode trigger pin output, pin mode echo pin input. Artinya kita mengkonfigurasikan trigger pin ini sebagai outputan dan juga echo pin sebagai inputan. Ini untuk setup bagian LED-nya. Pin mode LED output, jadi LED-nya nanti dibuat sebagai outputan. Servoku attack ini untuk mengkonfigurasikan bagian servonya. Servo dari PWM ada di D2, ESP-D2. Ini untuk scanning wifi-nya. Serial println scanning wifi. Integer network wifi.scan networks. Jika networknya sama dengan 0, maka akan mencetak no wifi networks. Jika tidak, maka akan mencetak network, kemudian network phone. Ini untuk pengulangannya. For integer i kurang dari network, maka i++. Serial println wifi.ssid, delaynya 1. Ini hanya untuk scanning wifi. Sedangkan untuk connecting ke wifi-nya, wifi begin, SSID dan password, while wifi status tidak connected, maka akan mencetak ini, delaynya 100 atau 0,1 detik. Ini artinya sedang menyambungkan, belum terkonek. Jika sudah terkonek, maka akan mencetak wifi connected dan juga wifi local IP-nya. Ini ThingSpeak.begin alpha untuk mendeklarasikan ThingSpeak-nya dan memulai
program ThingSpeak-nya. Sekarang kita masuk ke void loop. Looping sensor ultrasoniknya. Di sini adalah posisi awal trigger pinnya, yaitu low. Kenapa trigger pin? Karena tadi kita membuat trigger pinnya menjadi sebuah outputan, sedangkan echo pinnya menjadi sebuah inputan. Ini trigger pinnya high karena echo pinnya mengenai suatu benda dan kemudian memicu trigger pin untuk mengeluarkan gelombang ultrasoniknya. Dan ini digital write trigger pin low adalah kondisi di mana saat gelombang ultrasonik dari trigger pinnya sudah berhenti. Kemudian kita masuk durasi. Duration sama dengan pulse in, echo pin high. Ini interval untuk mengecek waktu echo pin menerima sinyal high setelah gelombang ultrasoniknya tadi dipancarkan. Kemudian kita masuk untuk mengkalkulasi jarak. Distance sama dengan duration dikali 0,034/2. Ini dikonversi dari rumus dasar ultrasonik ke jarak, yaitu T dikali 340/2. Ini untuk efek ultrasoniknya. Jika distance ultrasonik tadi kurang dari 100, maka digital write LED pin high atau lampunya akan hidup, dan juga servoco write 180, maka servoconya itu akan berputar 180 derajat dengan delay 1 detik. Jika jaraknya tidak kurang dari 100 atau lebih dari 100, maka digital write LED pinnya akan mati atau low dan servoconya akan berputar di 90 derajat atau posisi awal dengan delay 1 detik. Integer X sama dengan ThingSpeak write field channel ID 1 distance write up API. Ini untuk ngirim ke ThingSpeak-nya atau database-nya. Ini ngambil data dari ThingSpeak-nya. Jika distance-nya kurang dari 100, maka mencetak ada tamu di monitornya dan akan mencetak distance dalam sentimeter sama dengan jarak distance tadi yang sudah dikalkulasi. Else Serial Brinlen tidak ada tamu. Ini untuk jika lebih dari 100 dengan delay 1. Sekarang saya akan mendemokan program yang telah kami buat. Ini scanning wifi. Nah, networknya sudah ketemu. Ini dalam connecting dan wifi connected, artinya sudah tersambung. Ini IP dari wifi-nya. Ini ada tamu, dimunculkan distance tadi dalam sentimeter 52. Kita cek sama 52. Kalau kita ganti 150, maka di sini tidak ada tamu, lampunya mati, dan juga ini palang pintunya juga tertutup. Sekian demo dari simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fadila Ulia dari kelompok A114107 dengan NIM A1120221428. Di sini saya akan melanjutkan mengenai database dan website yang akan menyimpan data dari Walkly serta menampilkannya di dalam website. Untuk database-nya kami menggunakan ThingSpeak, di mana dia akan menyimpan hasil dari uji cobanya
dari Walkway. Untuk database ThinkSpeak ini sendiri, kekurangannya adalah data yang disimpan waktunya tidak bisa sebanyak dari database PHP-MyAdmin. Jadi dia waktunya itu terbatas. Untuk database-nya kurang lebih seperti ini, di mana ini adalah hasil data dari nilai, ini graf, serta ini lampu indikator yang menunjukkan nyala atau tidak jika pada jarak tertentu. Untuk database ini sendiri hasilnya akan real time, akan sama dengan hasil uji coba dari Walkway-nya sendiri. Untuk lebih lanjutnya, mari kita coba. Karena ini menggunakan servo, jadi untuk loadingnya agak membutuhkan waktu beberapa detik. Kita uji coba pada jarak kurang dari 100 cm, maka palang pintu akan terbuka serta lampu akan menyala, di mana hasil ini tadi nilai lampu serta palang pintu akan disimpan ke database detektor pengunjung. Kita refresh dulu untuk mendapatkan hasil yang sama. Maaf, ini agak membutuhkan waktu ya. Masih lagi. Untuk database hasil yang disimpan ini agak membutuhkan sinkronisasi waktu ya, untuk waktu, jadi agak telat. Dan hasilnya akan sama dengan hasil uji coba yang ada di Walkway-nya. Di sini menunjukkan jarak 36, lampu menyala, serta pintu akan terbuka. Ini akan disimpan di database, di mana hasilnya akan sama. Ini lampunya menyala, ini ada tabel nilai, ini graf. Untuk menyimpan data atau menyimpan data dari database ini, kita bisa dengan cara klik download pada explore recent data, di mana ini adalah sebuah data detektor pengunjung. Ada file data serta file data status jarak dan file data status. Untuk selanjutnya yaitu adalah sebuah website, di mana ini akan menampilkan hasil nilai dari uji coba dan hasil dari data yang disimpan di dalam database ThinkSpeak. Untuk tampilan websitenya kurang lebih seperti ini. Hasilnya yang ditampilkan pada website ini, nilainya dan grafnya akan otomatis sama dengan database dari uji coba Walkway-nya. Ini berisi nilai serta ini berisi data rekapan hasil dari uji cobanya. Untuk pada bagian atasnya ini ada jumbotron yang berisi logo serta judul serta alert, berisi peringatan pada jarak beberapa pengunjung datang,
Serta ini berisi kontainer, yaitu isi nilai serta hasil rekapannya. Untuk codingannya dari sebuah website kurang lebih seperti ini. Legend button berisi logo serta judul, kontainer isi, serta footer. Untuk mengkonekkan database Wakwi agar tampil di sebuah website, itu saya menggunakan iframe ID, di mana dia merupakan sebuah tag HTML yang berfungsi mengundang halaman server untuk kita tampilkan di website kita, di mana ada dua iframe ID, yaitu untuk mengkonekkan nilai dari database, hasil uji coba dari Wakwi, serta hasil rekapan yang disimpan dari database dari uji coba Wakwi-nya. Untuk stylenya kurang lebih seperti ini. Ada string button, title, logo, box, item ID, serta footer. Jadi website ini adalah sebuah halaman untuk menampilkan hasil dari simpanan database serta hasil uji coba dari Wakwi-nya. Jadi ada keterkaitan. Jadi untuk nilai serta rekapannya itu dari Wakwi-nya, database-nya akan sama sampai ke hasil tampilan ke website-nya. Kita uji coba lagi pada jarak 169. Kita coba lagi. Jika pada jarak lebih dari 100 cm, maka menunjukkan tidak ada tamu dan palang pintu tertutup serta lampunya mati, tidak menyala. Kita refresh dulu. Nah, hasilnya otomatis akan sama dari hasil percobaan Wakwi-nya sendiri, serta untuk websitenya juga otomatis akan sama hasilnya dengan database yang disimpan, otomatis akan berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.